Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa, tanggal 5 Mei 2026, dalam masa Paskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala pergumulan hidup kami. Seringkali hati kami gelisah dan takut menghadapi kenyataan hidup. Pada saat ini kami membuka diri untuk sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan merasakan damai yang berasal dari-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai 31a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera Kutinggalkan kepadamu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita, karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi Aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa Aku mengasihi Bapa, dan bahwa Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita semua, siapapun dia, pasti merindukan damai. Namun damai yang kita alami seringkalilah rapuh, mudah hilang ketika masalah datang, ketika harapan tidak terpenuhi, atau ketika hidup terasa tidak pasti. Melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, Yesus memberikan sesuatu yang sangat berharga. Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Ini bukan damai seperti yang diberikan oleh dunia, tetapi damai yang lahir dari hati Allah sendiri, damai yang tetap tinggal bahkan di tengah badai kehidupan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menyampaikan sabda ini menjelang sengsaranya,
Secara manusiawi, situasi itu penuh ketegangan dan ketakutan. Namun justru di tengah situasi itu, Yesus berbicara tentang damai. Ini menunjukkan bahwa damai sejati tidak tergantung pada keadaan luar, tetapi pada relasi manusia dengan Tuhan. Dunia sering menawarkan damai semu, damai karena harta, damai karena kenyamanan, damai karena situasi yang serba aman. Namun semua itu bisa hilang dalam sekejap. Sebaliknya, damai yang diberikan Yesus adalah damai yang bertahan dalam penderitaan, tetap hidup dalam ketidakpastian, dan tidak goyah oleh situasi. Yesus bersabda, "Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Ini bukan sekedar perintah, tetapi undangan untuk percaya sepenuhnya kepada Allah. Lebih jauh, Yesus menunjukkan bahwa semua yang terjadi, termasuk sengsaranya, adalah bagian dari ketaatan kepada Bapa. Ia bersabda bahwa ia melakukan segala sesuatu supaya dunia tahu bahwa ia mengasihi Bapa. Di sini kita belajar bahwa damai sejati lahir dari ketaatan dan kasih kepada Allah. Ketika kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan, kita akan mengalami damai, meskipun tidak semua hal berjalan sesuai dengan keinginan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hari ini kita renungkan mengajak kita untuk bertanya, di mana kita mencari damai selama ini dalam hidupku? Apakah damai kita mudah hilang ketika masalah datang? Apakah kita sungguh percaya pada penyelenggaraan Tuhan? Beberapa langkah konkret untuk menghidupi sabda ini yang bisa kita buat adalah mencintai damai Tuhan, bukan dalam dunia. Luangkan waktu untuk berdoa, karena di sanalah kita menemukan ketenangan sejati. Kita belajar menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tidak semua hal bisa kita kendalikan, tetapi kita bisa mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Kita hidup dalam ketaatan. Damai sejati lahir ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, bukan hanya mengikuti keinginan sendiri. Dan kita membawa damai dalam seluruh kehidupan. Dalam keluarga, komunitas, tempat kerja, kita dipanggil untuk menghadirkan damai melalui sikap sabar, pengampunan, dan kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi Ia menjanjikan damai di tengah masalah. Damai itu adalah anugerah yang lahir dari iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Damai itu tinggal dalam hati yang berserah dan setia. Maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, marilah kita membuka hati kita untuk menerima damai dari Kristus, damai yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sumber damai sejati, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini. Seringkali hati kami gelisah dan dipenuhi ketakutan, karena kami terlalu mengandalkan diri sendiri. Ajarlah kami untuk percaya kepadamu dan untuk menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berilah kami damai-Mu agar kami mampu menghadapi setiap situasi dengan iman dan harapan. Jadikanlah kami pembawa damai bagi sesama, agar melalui hidup kami kasih-Mu semakin nyata di dunia.
sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.